Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majuro Supianti Pranginangin dari Sistem Informasi 4 semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas wajib saya, yaitu jaringan komunikasi data tentang server dan router. Baiklah, di sini kita klik servernya, kemudian kita gunakan PC 0, kemudian PC 1 dan PC 2. Kita rapikan dahulu agar terlihat mudah di klik. Kemudian kita tambahkan switch. Setelah itu kita akan menghubungkan antara PC dengan switch, PC 0 dengan switch, kemudian PC 1 dengan switch, dan PC 2 dengan switch. Kemudian kita penamaan server kita yaitu 192.168 dan .1.1. Kemudian jangan lupa kita switch akan dihubungkan dengan server. Setelah itu kita buka service. Di situ ada HTTP, CHCP, DHCP, kemudian dan lain sebagainya sampai di bawah. Jadi kita gunakan IP konfigurasi dulu. Kita tambahkan IP konfigurasi dari servernya 192.168.1.1. Kemudian di PC juga kita gunakan IP seperti biasa manual, yaitu 192.168.1.2. Yang menurut urutan dari PC-nya berurutan 2, 3, dan 4. Setelah itu kita klik servernya. Sebelumnya kita coba dulu terhubung apa enggak. Di service-nya itu ada HTTP. Di HTTP itu ada 5. Kita bisa lihat. Dan situ ada email, kemudian PTP, IoT, dan lain sebagainya. Itu ada di service atau pelayanan namanya ya. Kemudian di HTTP terdiri dari 5. Ada index, ada image HTML, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa ubah atau buat file di masing-masing file name dengan mengklik edit di sampingnya. Dan kita akan mencoba mengedit atau kita lihat terlebih dahulu, kita tes HTTP-nya berjalan atau tidak. Kita lihat isi HTTP-nya. .192.168 dan berisi Cisco Packet Tracer, masih bawaan Cisco ya. Jadi di sini kita bisa mengubah dari indeks HTML dengan cara edit, klik edit.
Sini kita akan mengubah dari tampilan dari Cisco tersebut menggunakan indeks HTML. Kita klik dan kita blok, kemudian kita hapus. Ini terserah kita mau buat apa, tetapi saya akan buat tulisan selamat datang di server yang belum jadi. Lalu klik HR, tutup siku. Oke, kita save, kemudian kita coba. Dan sebelum coba kita klik PC-nya, kemudian kita ke web browser. Kita tulis 192.168.1.1. Oke, sudah muncul. Selamat datang di server yang belum jadi. Di sini kan kita tulis di servernya itu, di web browsernya itu bisa 192. Agar lebih bagus alamatnya kita akan ubah ke www. Dan sebelum dari itu kita ke DHCP, kita buat start address itu 30 tadi ya. Kita mencoba menambahkan komputer satu lagi dengan IP konfigurasi 192.168.1.5. Kita coba hubungkan satu PC lagi. Nanti kita akan mengubah alamat websitenya di server atau di DNS-nya. Sebelum dari itu kita buat limitnya itu 4. Iya ya. Karena PC-nya ada 4, kita buat maksimumnya 4. Oke. Lalu kita atur lagi DHCP-nya. DHCP-nya secara otomatis udah ya. Udah langsung keluar. Kemudian kita ke server. Kita klik on, pastikan dia on agar bisa tersambung, kemudian di save. Setelah itu kita atur kembali IP konfigurasinya dari DHCP. Dia secara otomatis karena kita buat di server. Setelah kita buat secara otomatis alamat IP-nya dengan DHCP di server, lalu kita buat DNS atau alamat dari HTTP-nya. Kita buat di sini www.uinsu.ac.id. Jadi kalau misalnya kita cari, kita tidak perlu pakai nama IP konfigurasi dari servernya. Jadi kita bisa buat www.uinsu.ac.id. Jadi udah masuk di DNS-nya. Lalu kita ke HTTP, kita coba www.uinsu.ac.id.
Masih belum bisa ya. Kita coba lagi apa yang salah, kemudian kita akan tes menggunakan IP. Tadi kan menggunakan alamat website ya. Maksudnya HTTP. Jadi kita gunakan IP 192.168.1.1. Hasilnya tetap sama, teman-teman. Sama seperti alamat www-nya terpanggil juga apabila kita ketik 192 ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan dua server, di mana server ini akan kita namai yaitu www.dahlia.winsu.ac.id. Kita namain server kedua Dahlia. Kemudian DNS kita isi. Kembali HTTP dulu. Sebelum ke DNS kita ke HTTP dulu. Kita tulis apa yang mau akan muncul. Saya tulis selamat datang di absensi kelas. Ketika nanti kita terpanggil, maka muncul tulisan selamat datang di absensi kelas. Save, oke, dan kita hubungkan, jangan lupa kita hubungkan nantinya dari switch ke server agar terhubung dan tersambung. Kemudian setelah itu kita isi IP konfigurasinya 169.168.1.100 kita gunakan ya. Oke, dan kita panggil sebentar. Oke. Kita panggil dulu terlebih dahulu 192.1. Yap, selamat datang di absensi kelas. Berhasil. Tapi kita ubah ke alamat website atau alamat HTTP-nya seperti yang kita buat yang server 1. Jadi di server satunya ini kita tambahkan yang namanya alamat www.dahlia.winsu.ac.id. Kita tambahkan ke server 1 nantinya. Oke, namanya www.dahlia.winsu.ac.id. Terus alamat IP-nya sama seperti alamat yang tadi kita buat 1.100. Di server 1 maksud saya. Server 1 kita tambahkan ya, bukan di server 2-nya, tapi ditambahkan di server 1. Oke, sudah ditambahkan, lalu kita ke alamat HTTP-nya, kita tes dulu www.dahlia.winsu.ac.id. Nah, sudah muncul, lalu kita coba di email. Nih, kita coba di email
untuk mengirim email kita buat domain. Domain kita itu contohnya saya buat itu winsu.ac.id. Jadi di domain ini mau siapapun namanya tetap sama, winsu.ac.id. Domainnya tetap sama, lalu kita buat namanya Alia, passwordnya 12345. Lalu kita tambahkan. Dan kita tambahkan lagi Ahmad. Kemudian passwordnya 12345 kita tambahkan. Jadi kita dibuat 2 nama di sini untuk mengirim email dari server satu ke komputer lain. Kemudian kita coba kirim pesan. Kita tulis namanya. Yang pertama namanya Alia, kemudian alamatnya ya. Alamat emailnya alia@winsu.ac.id. Lalu kita isi ya. Itunya kita buat IP konfigurasinya 192.168 maksud saya .1.1. Yang di bawahnya itu sama, lalu kita tulis namanya lagi. Kita tulis di bawahnya Alia, kemudian nanti passwordnya. Kemudian password 12345 dan save. Oke, apabila kita mau berkirim pesan, kita buat compose. Kemudian to-nya kita buat di alamatnya ahmad@winsu.ac.id. Jadi di sini kita akan mengirim email dari Alia ke Ahmad. Subjeknya itu selamat pagi. Kita akan buat selamat pagi. Itu subjeknya. Kemudian kita tulis apa yang ingin kita kirim ke Ahmad. Di sini saya buat aku kangen. From kemudian. Oke. Kemudian kita masuk ke emailnya. Kita mau melihat pesannya nyampe atau tidak di Ahmad, maka kita masukkan dulu namanya Ahmad, kemudian emailnya ahmad@winsu.ac.id. Kemudian IP konfigurasinya sama, tulis 1.1, di bawah juga sama. Kemudian namanya Ahmad, passwordnya 12345 dan 5. Kita save, lalu kita lihat. Nah, sudah kelihatan ya? Oke. Sudah itu yang dinamakan server. Jadi servernya sudah berjalan. Bagaimana mengirim email, mengubah alamat browser, kemudian menghubungkan server ke PC, sudah dijelaskan cara langkah-langkahnya. Dan kita akan langsung saja menjelaskan tentang router, cara penggunaannya di aplikasi Cisco. Sebelum dari itu, mari kita lihat sama-sama bagaimana langkahnya pembuatan router di aplikasi Cisco. Kita isi routernya terlebih dahulu. Router kemudian kita tambahkan PC untuk menghubungkan ke router. Jadi di sini
PC-nya kita buat 192.168.2 dan 1. Kenapa 2? Karena dia berbeda, dia terhubung dengan router. Kemudian di PC-PC lain akan terhubung ke server. Perbedaannya itu apabila kita pakai router, kita pakai gateway. Jadi di PC-nya itu terlebih dahulu kita isi tadi IP konfigurasinya, kemudian kita hubungkan ke router. Di router itu ada 2, 0 dan 0 itu yang di bawah. 0 dan 0 itu untuk PC yang terhubung ke dengan router, kemudian 1 dan 1 atau 1 terhubung dengan server. Kemudian kita isi, terserah sih isinya mau berapa. Sini saya buat 2.254, di mana 2 itu yaitu PC yang terhubung dengan router, karena dia kan 0 dan 0. Kemudian 1 dan 1 atau 1 kita buat IP-nya 1.254, karena di awal tadi dia menggunakan 1 di server. Jangan lupa kita klik on agar terhubung. Kemudian akan kita hubungkan router dengan switch agar bisa saling berkomunikasi atau berkirim pesan lah ya istilahnya. Lalu kita coba untuk mengirim pesan dari PC routernya ke router. Kemudian apakah sukses? Nah, sukses. Kemudian kenapa violet? Karena kita tidak mengisi dari PC dari servernya itu gateway. Jadi maka kita tambahkan gateway-nya secara otomatis dari server. Kemudian di PC routernya kita tambah juga gateway, sudah ditambahkan. Pastikan semua yang ingin dihubungkan atau ke routernya kita isi gateway-nya agar bisa sukses ketika mengirim pesan. Kita isi routernya, di server juga kita isi routernya. Nah, kita coba kirim pesan, lalu pesannya sukses, kemudian kirim pesan ke router, sukses. Kita kirim pesan ke PC server, kemudian PC. Nah, setelah sukses, itulah server dan router yang sudah saya jelasin langkah-langkahnya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.